Baiklah, selanjutnya presentasi proyek pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik sebagai rencana tindak lanjut dari program PKG yang disampaikan oleh Bapak Guru Tri Agus. Silakan Bapak Guru, kami persilakan. Dengan segala hormatnya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Novi. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Ibu-ibu dan Bapak Wakasek, serta Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya tamu di sini untuk menyampaikan sebetulnya sama kayak dengan Pak Adi dan Pak Rahman dan Bu Mela. Cuma ini karena tugas yang memang harus di-upload ya. Nanti Bapak Ibu yang kemarin saya pernah sampaikan, kalau berminat ya, Bu Erna barangkali ini cocok nih, jadi guru penggerak. Itu ada di akun belajarnya. Jadi kurikulum metode itu kayak seperti ini. Ini jika Bapak guru penggerak kalau saya, kan saya baru PKG, peningkatan kompetensi guru. Nah, guru penggerak nanti kayak gini. Baik, Pak Saiful, minta tolong next Pak Saiful, orangnya sibuk. Jadi nama kegiatan ini adalah rencana tindak lanjut, bukan disebut dengan RTL. Kalau di kurikulum merdeka itu banyak istilah ya, yang barangkali Bapak sudah familiar juga. Ada PRR, ada FUTMUR, ada banyak lah. Ini salah satunya RTL. Ada juga aksi nyata. Yang paling sering itu nanti kalau mau mulai lebih dalam ada di kurikulum merdeka. Nah, rencana kegiatan saya ini namanya pembelajaran berbasis proyek yang membuat pada peserta didik. Saya bilang hampir sama dengan yang tadi disampaikan Pak Ari. Sebetulnya pembelajaran itu memang harusnya berpusat pada peserta didik. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu sadari dan mau refleksi diri sendiri ya, kita itu masih terlalu fokus bagaimana cara kita mengajar. Kita belum fokus bagaimana peserta didik enjoy belajarnya, bagaimana peserta didik paham dengan materi yang kita sampaikan. Selama ini kita baru sekedar memikirkan bagaimana cara kita mengajar biar nggak cepat capek, misalnya, biar cepat waktunya habis. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana berpusat pada peserta didik. Ini contoh saya. Mohon izin Pak Rahman next. Setelah judul dari RTL ini menyambung yang tadi disampaikan Pak Ramdan sebagai ketuplak. Pak Erik ketuplak paham ya? Jadi ada ketuplak, ada korlap. Ketuplak juga pelaksana dari saya kebetulan sebagai korlapnya, atau koordinator lapangan, atau kalau di olahraga itu sering ada istilah foto. You know foto? Apa programnya? Koordinator pelaksana. Judul kegiatan kita adalah class meeting akhir semester ganjil, karena memang hari ini semester ganjil aja Pak. Sebagai siswa, semester genap nggak ada. Tadi sudah sedikit disampaikan Pak Ramdan, saya meneruskan saja. Lomba diadakan per fase tadi itu mewarnai, menggambar dan mewarnai, ranking-nya sudah disebutkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah disebutkan namanya itu punya gambaran. Nanti lombanya pesertanya siapa aja. Misalkan Bu Dwi, tadi itu lomba mewarnai. Masih ingat Bu Dwi kelas berapa aja? 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3. Sudah bisa diprediksi pesertanya berapa orang? Banyak. Nah, nanti akan di-share jumlah pesertanya, yang usaha berapa orang, tarik tambang berapa orang, estafet tongkat berapa orang. Itu selebihnya yang tidak ikut ke lomba ketiganya akan ke mewarnai itu kelas orang, kelas 1, 2, 3. Dan begitu pula dengan menggambar dan mewarnai akan di bukan sisa ya, kita menghindari bahasa yang mendiskreditkan peserta didik. Jadi peserta yang tidak ikut lomba selain yang 3 itu akan ikut lomba menggambar dan mewarnai. Ini yang penting. Seluruh peserta didik harus terlibat dalam event ini.
belajar IPAS, mau belajar bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris, apalagi K5, semua harus terlibat. Saya dapat info dari kemarin Pak Nur, barangkali disampaikan Pak juga. Ada peserta didik yang setiap belajar itu dia lupa. Sudah nyampe? Ini entah mau siapa kita harus selidiki. Yang jelas pembelajaran berpusat pada peserta didik, salah satunya seluruh peserta didik harus terlibat. Seandainya misalkan dari 5 lomba yang disampaikan Pak Nur tadi, ada siswa yang saya nggak cocok semua lomba, kira-kira ada nggak? Bisa muncul nggak kemungkinan itu? Bisa. Bisa terjadi. Dan itu kalau mengacu pada pembelajaran berpusat pada peserta didik, dia harus aktif. Nah, aktifnya seperti apa? Dia bisa jadi supporter, dia bisa bantu panitia, misalkan berlomba bangku sudah masuk, atau dia jadi koordinator di kelasnya, termasuk nih PR buat bapak ibu wali kelas. Tadi Pak Ramdan sudah sampaikan bahwa wali kelas itu tidak masuk ke dalam PJ lomba, betul ya? Kecuali berita, hanya berita yang nampak. Itu begitu. Ketua kami sudah perhitungan semua. Kalau boleh itu mampu lah. Mau ngapain itu mampu. Diperhitungkan, termasuk Double job. Karena saya membawa Pak Saiful, Pak. Iya, itu pun sudah diperhitungkan. Langsung saya. Kemudian dari teknis lomba, masing-masing lomba akan dipimpin oleh seorang penanggung jawab. Tadi misalkan lari estafet lengkap, kan berarti PJ-nya yang disebutkan ya. Pas itu untuk asisten PJ. Itu juga sudah diperhitungkan oleh Pak Ramdan. Kenapa PJ-nya beliau, kenapa asistennya beliau, gitu. Jadi tadi kalau bisa dari wali kelas tidak masuk sebagai PJ, karena Pak Ramdan tadi sudah sampai bilang menghendaki saat nanti lomba, anak didiknya sudah siap. Nggak lagi cari-cari dari tahun lalu ya. Termasuk juga mohon nanti diajak diskusi bersama didiknya. Siapa nih yang mau ikut lomba ini? Bisa juga kenapa motivasi mau ikut lomba ini? Itu yang termasuk dalam bahasa kurikulum Merdeka itu voice. Ada voice, ada choice, ada ownership. Pak Saiful yang guru bahasa Arab nih. Voice apa bahasa itu? Ya, jadi menyangkut suara hati peserta didik. Itu kita pembelajaran berpusat pada peserta didik. Choice, mereka berhak memilih, mereka bebas memilih. Ownership, kepemilikan, mereka merasa memiliki kelasnya, mereka akan merasa memiliki pada saat aktif di kegiatan. Jadi, Pak Ramdan, jadi saya sekarang jam berapa ya? Sampai jam 12. Akhirnya di kamera kelihatan berapa? Belum habis. Lanjut. Nah, kita kelas meeting ini sudah dibicarakan pada saat raker ya. Bapak Ibu ikut raker dan kita berjuang alat dengan komite itu. Tapi alhamdulillah disetujui dan dengan ada anggarannya sedikit kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Sebagai bentuk refreshing, menyalurkan bakat dan hobi. Ini yang tadi saya bilang, peserta didik boleh diskusi di kelas dan difasilitasi oleh wali kelas untuk menentukan peserta lomba. Itu voice mereka, suara mereka. Peserta didik bebas pilih lomba yang disukai, choice, mereka berhak memilih. Kemudian peserta didik bersama teman kelas wajib mengikuti lomba dengan penuh tanggung jawab. Itulah ownership mereka. Ini yang penting juga, kegiatan kita nanti dalam istilah olahraga disebut SEM. Yang judul olahraga nanti perlu tahu juga ini. SEM itu Sport Education Model yang mewajibkan bisa dibilang sebagai event yang seluruh peserta didik terlibat, termasuk juga kita sebagai guru berkolaborasi lintas bidang.
wali kelas, selalu bidang pembinaan studi, bapak kelas-kelas yang menjawab, bahkan office boy itu pun kita libatkan sebagai bentuk SEM itu memberdayakan seluruh SDM yang ada. Next. Kalau kamera udah klik berarti telah kuat. Iya. Tujuan program ini temanya kalau di materi saya membangkitkan semangat berolahraga dan berkompetisi dengan menjunjung tinggi sportivitas. Iya. Semua itu. Ini bawel banget. Ini lagi syuting. Next. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Jadi terinci dengan jelas capaiannya seperti apa, tujuannya apa, langkahnya bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Next. Nah ini namanya program kokurikuler ya. Bapak ini kalau P5 itu intrakurikuler dan pembelajaran itu ada intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler udah jelas. Ekskul ada 10 ekskul ya kan? Oh 9. Intrakurikuler itu pelajaran yang masuk di rapor. Nah ini kokurikuler, nggak ada di rapor, tapi bagian dari pembelajaran siswa. Kita melibatkan mitra dan komunitas belajar. Sayangnya memang di sekolah kita belum ada kombel yang saat ini Pak Alhamdulillah sudah mengkampanyekan istilah kombel atau komunitas belajar. Itu ternyata di kurikulum Merdeka Belajar bagian program namanya KBS, Komunitas Belajar di Sekolah. Nah ini mungkin untuk kedepannya kita akan bentuk komunitas belajar di sekolah kita yang sebenarnya selama ini kita sudah ada, cuma tidak kita legalkan. Jadi hanya komunitas per level kan ada ya, per level per fase ada. Itu namanya komunitas juga, cuma belum punya nama khusus, jadi belum legal. Pelaksanaan lomba setelah ujian SAS yang tadi disebutkan tanggal 17 Desember, kemudian melibatkan komunitas di pembinaan studi ini yang disebut dengan kolaborasi KRX. Oke, kakek gitu. Setelahnya mau saya. Gak ada tombol next Pak. Aduh ini nomor apa gimana sih? Gak ada tombol next. Dipanggil Bruto tadi Pak. Nah, Dari tombol next. kenapa? Mas. Akhirnya tadi diapain Pak Heri? Tadi diapain Pak Heri? Ini adalah bagian dari aset sekolah Pak. Tadi saya mencantumkan bahwa dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu kita punya namanya aset. Sekolah kita punya aset. Alhamdulillah. Kalau kemarin teman-teman saya di PKB itu sekolah negeri banyak kan ya sekolah negeri. Makanya Bapak Ibu ini kayak Pak Ari, Bu Mela kemarin ini ikut pelatihan. Kebanyakan sekolah negeri itu nggak paling ya. Kalau kita kan luar negeri, mereka sekolah negeri, kita luar negeri. Sekolah negeri itu untuk membuat kegiatan seperti ini aja di kelas itu misalkan, mereka sangat sulit. Karena mungkin di anggaran bos tidak disiapkan. Kalau kita kan punya BLT, nah itu kelebihan kita. Salah satu aset yang dimiliki oleh sekolah kita, finansial. Ini yang penting. Kita alhamdulillah kepala sekolah itu mendukung, melalui raker juga komite mendukung, maka jadilah kegiatan ini. Jadi menggunakan dalam bos bagi BLT. Kalau sekolah negeri punya biaya bos, yang itu pun sangat sulit keluarnya karena tanggung jawab ini sulit. Selain finansial, ternyata banyak aset yang bisa kita manfaatkan dari sekolah kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 sebenarnya, tapi yang saya temukan 6. Next. Rencana evaluasi. Setiap kegiatan untuk pembelajaran kita tuh harus ada rencana evaluasi. Itu yang disebut dengan refleksi. Nah, nanti ada berupa feedback dari peserta didik, termasuk belajar. Bapak Ibu, ada nggak yang setiap pembelajaran melakukan refleksi? Jujur.
Hah? Saya belum tahu. Karena pelatihan ini, saya juga, ya Allah. Jujur, saya mengikuti pelatihan ini jadi merasa sulit anak-anak. Kita yang selama ini tadi saya bilang belajar ponis, kumaha engke, bahasa dulunya mah, kumaha engke, kumaha naik. Tapi yang seharusnya kumaha peserta ini. Jadi salah satunya refleksi, kita minta feedback dari mereka melalui gimana belajar hari ini, apa kekurangannya, apa yang kamu rasakan, kelebihan apa yang kamu dapatkan, apalagi kelas 1. Mereka paling pasti akan selalu mengungkapkan apresiasi mereka. Begitu pun yang teman-teman nih, kalau disuruh curhat, aku langsung senang kan? Apalagi curhatnya sambil ngopi, sambil glutang. Itu salah satu bentuk refleksi. Lanjut, next. Kemungkinan tantangan. Ini pun dalam setiap event kita harus siapkan. Pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Tapi tidak boleh menjadikan suatu halangan untuk kegiatan itu berjalan. Hambatan itu harus disingkirkan. Hambatan itu harus diminimalisir dengan tadi aset yang kita punya. Ini salah satu contohnya. Tadi saya bilang bahwa ada saja peserta didik yang kita mau ikut lomba, maka kita aktifkan dalam bentuk lain kegiatan. Nah ini tadi parahnya setelah belum menyampaikan, tidak semua peserta didik ikut lomba dapat hadiah, tapi yang akan disiapkan ada hiburan kepada. Jangan khawatir, yang tidak juara ada hadiah hiburan. Sudah dibelanjain ya Pak? Oh hari, udah? Oh itu tuh cair. Next. Waktu pelaksanaan lomba kita terbatas. Tadi Pak Ramdan sampaikan jam 7.20 kita sudah mulai ya. Kemarin kami sempat membahas bahwa udah sholat duha hilangkan aja, langsung pagi istighfar. Aduh termasuk tuh. Punya kuasa apa bisa menghilangkan sholat duha? Masih ya. Jadi sholat duhanya nanti masing-masing. Nggak bareng-bareng seperti biasa. Karena kita butuh waktu yang agak banyak. Tadi Pak Minyak sudah menyampaikan futsal paling banyak akan membutuhkan waktu. Dengan target kita jam 2 sudah selesai, termasuk bagian target yang dibutuhkan. Maka termasuk tantangan ini bagaimana caranya kita minimalisir. Termasuk tadi juga dari waktu yang ada itu tugas wali kelas mengkondisikan peserta didiknya agar ketika lomba mulai sudah standby semua dari kelas lomba. Nanti jadwal akan di-share. Next. Habis. Belum nih? Masih aman? 18. Ya alhamdulillah sesuai target. Presentasi dari saya seperti ini. Untuk tanya jawab setelah ini kita akan buka sebanyak 10 termin. Oh enggak, ya baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu bahas. Oh iya, tambahan dari orang itu di KTJ apa Pak Heri? Apa meledak?